mengembangbiakkan tanaman itu ada dua. Yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Generatif itu penyerbukan dari bunga. Tapi kalau vegetatif, yang pertama tumbuhannya berkayu. Kalau timun, kemudian labu, itu tidak bisa dilakukan dengan vegetatif. Vegetatif memerlukan usaha yang lama untuk menunggu apakah tumbuhan itu sudah dipindahkan hidup atau mati. Cara untuk mengembangbiakkan tanaman, salah satunya dengan cara mencangkok. Yang kedua, cara stek atau penyambungan nanti. Itu banyak cara. Tapi sekarang, teman-teman fokus pada mencangkok. Yang harus dilakukan, pertama mencangkok adalah mengetahui batang yang akan dicangkok itu apakah sudah berumur 2 tahun atau belum. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Kalau seandainya yang belum berumur 2 tahun, maka itu tidak bagus untuk dicangkok karena hasilnya tidak maksimal nanti, tidak sama dengan indukan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus tahu kalau mencangkok tumbuhannya itu kalau bisa, kalau yang berbuah maka harus buahnya lebat. Jangan buahnya sebiji kita cangkok, rugi karena kita mau buahnya. Yang berikutnya adalah tumbuhan yang kita cangkok itu sudah bercabang banyak. Ya, tujuan kita mencangkok adalah untuk mendapatkan tumbuhan yang baru yang sama persis dengan induknya. Ini ya, karena cangkok itu sama persis. Tapi kalau seandainya tumbuhan itu dari biji kita semai, kemudian dia tidak sama persis dengan induknya. Itu kelebihannya cara mencangkok. Tapi kalau kekurangan dengan mencangkok adalah tumbuhan yang kita cangkok itu salah satunya tidak kuat, dia tidak mempunyai akar tunggang. Ya, dia tidak mempunyai akar tunggang. Jadi kalau seandainya tumbuhan ini kita tanam, maka dia tidak tahan terhadap alam. Karena alam nanti misalnya dia udah besar, dia diterpa angin cepat tumbangnya. Kemudian yang kedua, dia tidak tahan terhadap kekeringan. Ya, jadi karena sistem penyerapan air yang ada di akarnya itu cuman bisa ke samping-samping ke dalam, untuk menghujam tidak ada akarnya. Itu makanya tumbuhan ini tidak tahan, itu kerugian dalam mencangkok. Nah, jadi teman-teman harus tahu kenapa Bapak tidak melangsungkan atau ambil pohon satu langsung. Kalau dipraktekkan takut malpraktek. Tahu malpraktek? Salah cangkok, kita merugikan tumbuhan indukan. Yang kedua, kita memilih ini sudah sebenarnya tidak terlalu besar, 2-3 cm. Nih, batang yang harus kita cangkok. Jadi kalau seandainya umurnya kecil masih, kalau kita cangkok, hancur dia, tetap mati. Ya, jadi yang harus kita ketahui adalah caranya harus dengan mengetahui ini sudah besar 2-3 cm atau belum. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman harus tahu kalau batang ini berkayu berarti jelas dia berkambium, bergetah, berlendir. Karena getah itu dihasilkan dari kulit. Tapi kalau kambium itu dihasilkan dari sudah kita buka ininya, nanti ada lendirnya. Nah, itu kambium. Tapi kalau getah ini dihasilkan dari kulit. Kita sayat ini sedikit, dia keluarkan getah. Tapi kalau kambium kita sayat sedikit ini, dia menghasilkan lendir di sini. Itu namanya kambium. Kita sayat kulitnya kira-kira 10 cm, 5-10 cm. Ini kita sayat, kita buang kulitnya atau kita kupas kulitnya. Ingat teman-teman ya, kalau kita mengupas kulitnya ini, kalau bisa jangan sampai kena kayunya. Selanjutnya teman-teman harus tahu di mana kira-kira kalau sudah ini berkambium, nih contoh kambiumnya ini udah nampak dia ada lendir-lendirnya sedikit, basah dia. Ya, nah ini harus kita buang dulu nanti, atau kita lap atau kita keringkan. Ya, nanti akarnya misalnya ini dia ada batang, jadi akarnya nanti tumbuh di sini. Ya, akarnya tumbuh di sini.
Kalau teman-teman sudah menyayat ini semua, kira-kira udah bersih, yang berikutnya mengambil tanah. Tanah yang harus kita gunakan itu kalau bisa kompos. Kompos itu lebih baik karena biar cepat tumbuhan akar. Apalagi kalau seandainya kita menggunakan perangsang akar atau ZPT, zat perangsang akar atau zat perangsang tumbuhan. Jadi harus tahu teman-teman, untuk merangsang akar ini sebenarnya ada yang paling sederhana, yang paling simple, karena ada sekarang demam bunga. Jadi untuk membuat bunga itu berakar cepat atau tumbuh cepat, tinggal teman-teman potong stek, diletakkan bawang merah aja, ya. Seperti ini. Ini udah tersayat habis, dan teman-teman bisa lihat seperti ini. Kalau udah kita sayat, berarti tinggal kita lagi mengeringkan kambium yang ada di sini sedikit-sedikit, gak apa-apa. Udah habis, sudah tidak ada kambium lagi, dan nanti akarnya bakalan tumbuh dari sini, ya. Akarnya bakalan tumbuh dari sini. Yang dipindahkan itu dipotong dari sini, kemudian dipindahkan nantinya. Nah, yang berikutnya teman-teman harus tahu, menunggu ini kenapa Bapak tidak langsung praktek di pohonnya, karena menunggu ini 3 bulan, 2 sampai 3 bulan. Jadi lama proses untuk menumbuhkan akar ini sampai terakhir, lama. Jadi kita praktekkan aja di sini. Tapi kalau seandainya teman-teman mau nanti di rumah ada misalnya pohon mangga atau pohon rambutan, silakan gunakan aja, aplikasikan ilmu yang ada. Yang kemudian yang teman-teman harus lakukan adalah setelah ini dikupas sampai selesai, sudah hilang kambiumnya, udah nggak ada lagi. Ya. Step yang ketiga, teman-teman harus meletakkan atau mengambil plastik, boleh. Ini polybag boleh kita gunakan. Kemudian kalau zaman dahulu nenek-nenek kita membuat ini dengan sabut kelapa. Kenapa? Alasannya sabut kelapa. Sabut kelapa itu kalau dia kena air, dia lama menyimpan air. Kalau plastik ini atau polybag tidak terlalu lama menyimpan air. Makanya teman-teman disuruh bawa botol. Dan botol itu untuk diletakkan di sini, diikat di batangnya. Kemudian kita letakkan air, kita letakkan tanah, kita masukkan tanah di situ, dan kemudian kita tutup, kita balut. Kalau seandainya kosong airnya, kita isi lagi. Itu kenapa? Menahan atau membiarkan tanah itu terus lembab, tidak kering gersang. Kalau kering, maka akarnya tidak mau tumbuh. Itu tujuan kita. Jadi teman-teman harus tahu, untuk membuat atau mencangkok ini, teman-teman harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena kalau seandainya teman-teman salah, dia nggak bakalan tumbuh, tetapi mati. Mati batang yang kita cangkok itu mati. Ya. Dan berikutnya yang harus teman-teman lakukan, ini menyiapkan plastik. Harus sama, jaga jarak tuh. Jaga jarak semua. Ya. Tapi Azam jaga jarak. Ya. Nah, ini kalau terlalu besar ya. Oke. Pastikan ini terbungkus semua ya. Jangan ada besarnya, kita lubangnya sedikit ini. Dia menyebabkan kematian. Berbahaya. Nah, kalau bisa teman-teman udah ini ceritanya nih. Ini kan udah baru nih. Biar sampai tengah-tengah. Kemudian kita bungkus. Kira-kira seperti ini bungkusannya. Dan digoreng. Kemudian teman-teman ikat yang di bawah, ingat ya. Yang di bawah kalau bisa teman-teman ikat duluan. Kenapa? Karena agar tanah ini stabil, dia tidak miring-miring atau tidak turun-turun dari ikat. Ya mata. Plastiknya. Dah kita ikat ini. Kita ikat misalnya pakai plastik atau boleh juga pakai lakban ya.
Nah, kita ikat seperti ini. Dan mana botol? Minta. Aku botol Pak. Ah, ini dia. Ini sudah selesai kan? Ini di pohon contohnya ya. Jadi botol ini kita potong. Enggak apa-apa. Jangan Jangan dibakar kali ya. Karena nanti. Potong. Jadi nanti kita barengan aja. botolnya udah dipotong. Kalau bisa ini dikecilkan aja, ya. Dimasukkan di sini. Diikat. Ini tujuannya nanti masukkan air, itu kan netes terus tuh. Sampai akhirnya di lubang yang kecil. Oke? Udah seperti ini, nanti kita ikat. Ya? Setelah kita ikat, tolong ambillah banisnya. Nanti isi lagi kalau udah bisa. Ya? Nanti kalau habis isi lagi. Ini dibawa pulang, Pak. Ah? Nggak usah dibuat. Betul saya juga, Pak. Nanti dicobakan pula di rumah. Sudah pernah coba, Bu? Mangga. Pak, kita bikin cutter Pak. Jangan main cutter sini, kita lagi. Ya, ada kebanyakan orang ya, dia tidak meletakkan air di sini. Kenapa? Karena dia rajin nyiram. Kalau mirip kita ini, seminggu sekali yang datang sekolah. Jadi harusnya kita letakkan di sini, ya. Jadi kita ikat